Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noti Albina dengan NPM 204220237 dari kelas 5D ingin menjelaskan materi mengenai PPT yang telah saya buat dengan judul Konsep dan Pengembangan Pembelajaran di PSDB dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, pertama-tama kita memasuki materi mengenai pengertian IPS dan ruang lingkup IPS. Apa sih Bu pengertian IPS dan ruang lingkup IPS itu? Yang pertama itu ada pengertian IPS. Pengertian IPS ini diambil dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu sosial lainnya. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup IPS. Apalagi sih Bu ruang lingkup IPS itu? Ruang lingkup IPS itu sendiri mencakup berbagai materi yang diawali dengan mengenalkan lingkungan dan masyarakat, mulai dari yang terdekat hingga yang lebih luas. Di antaranya itu mulai dari tingkat lingkungan provinsi, kabupaten atau kota, tingkat nasional, bahkan yang bisa lebih luas yaitu global. Nah, kita akan memasuki materi yaitu tujuan pengajaran IPS dan tujuan pembelajaran IPS. Apa sih Bu yang membedakan tujuan pengajaran IPS dan tujuan pembelajaran IPS? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama itu tujuan pengajaran IPS. Tujuan pengajaran IPS sendiri secara umum dikemukakan oleh Fenton adalah mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik, mengajar anak didik agar mempunyai kemampuan berpikir yang dapat melanjutkan kebudayaan bangsa. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran IPS dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Apa aja sih Bu 3 kategori itu? Nah, yang pertama itu ada pengembangan kemampuan intelektual siswa, pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa negara, serta pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Tujuan yang pertama itu berorientasi pada pengembangan kemampuan intelektual yang berhubungan dengan diri siswa dan kepentingan ilmu pengetahuan, dan khususnya ilmu-ilmu sosial. Tujuan kedua yaitu berorientasi pada pengembangan diri siswa dan kepentingan masyarakat. Adapun tujuan yang ketiga yaitu berorientasi pada pengembangan pribadi siswa, baik untuk kepentingan diri masyarakat atau ilmu. Gitu ya. Nah, di sini kita memasuki materi macam-macam model pembelajaran IPS yang kreatif dan inovatif, yaitu ada 5 macam. Yang pertama itu pengajaran secara langsung atau direct instruction, yang kedua itu model pembelajaran simulasi, yang ketiga itu model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem solving, yang keempat itu ada model pembelajaran inquiry, yang kelima itu model pembelajaran komparatif. Materi yang terakhir ini ada tantangan dan peluang dalam pengembangan NPSDSD. Tantangannya itu ada 4 dan peluangnya juga ada 4. Yang pertama itu peluang. Yang pertama itu pengembangan kurikulum yang inovatif, yang kedua itu teknologi kependidikan, yang ketiga itu keterlibatan komunikasi, yang keempat itu pendidikan berbasis pengalaman. Selanjutnya itu ada tantangan juga ada 4. Yang pertama itu kurangnya sumber daya, yang kedua itu kurangnya minat dan motivasi, yang ketiga itu keterbatasan metode pengajaran, yang terakhir yaitu yang keempat ada pendidikan guru yang belum optimal. Sekian video penjelasan mengenai PPT yang telah saya buat yang berjudul Konsep Dasar IPS dan Pengembangan Pembelajaran IPS di SD. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun.